Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abu Tif. Astaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan yayasan atau yang mewakili, yang saya hormati majelis guru, yang saya hormati para pimpinan dan dosen yang ini hampir merata ustadz semua, Pak. Menggigil saya jadi ya. Tapi macam mana lah. Dah terlanjur kalau tahu saya tadi Pak, tak turun ya Pak. Tapi dah terlanjur mau diapakan lagi. Saya berani-beranikan aja diri nih. Kemudian seluruh mahasiswa STAI Al-Azhar yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyhur riwayat ini, Abu Thalib itu besar jasanya terhadap Islam. Beliau ini yang memelihara Rasulullah lebih kurang dari umur 8 tahun. Kemudian ketika orang Quraisy memberikan tawaran, Abu Thalib tolong kasih tahu sama Muhammad, dia hentikan dakwah dia mau jadi raja, kami angkat jadi raja Arab. Dia mau wanita, kami kasih dia wanita, dia tinggal tunjuk aja, kami kasih. Dia mau harta, kami bersiap kok ngasih harta kami untuk dia. Jadi ini ujian Pak, kalau sempat dihadapkan sama kita Pak, oleng gitu Pak. Karena setaat apapun laki-laki, kalau sama perempuan tetap berselera. Tapi ini jujur ya Pak ya. Kadang rupanya majelis taklim ibu-ibu nih, di majelis taklim dia pakai jilbab Pak. Di luar rupanya tampilannya seksi. Jadi begitu saya jumpa, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, saya palingkan pandangan saya, dikejarnya mata saya Bu. Lupa Ustaz sama saya, bukan lupa sebetulnya. Ditengok dosa Pak, gak ditengok rugi Pak. Betul-betul galau dibuatnya. Jadi ujian perempuan itu berat Pak. Gak usah kita lagi Bu ya. Siapa Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu digoda oleh Zulaiha, apa kata Zulaiha? Yusuf, aku tahu kau suka sama aku juga suka sama kau. Apa juga lagi? Jangan ratu, jangan ganggu aku tidak akan mengkhianati suamimu. Allah Yusuf, gak usah kau munafik lagi. Tahu aku, kau sur sama aku kan. Tapi ternyata memang betul loh Pak. Ini dalam Al-Quran, cuman pakai bahasa saya. Apa kata Allah? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau sama Yusuf, Yusuf pun mau dengan Zulaiha. Nggak ada Pak. Siapa penghafal Quran? Abdah bin Abdurrahim, mujahid Islam, masih berdarah pedangnya lagi. Waktu ngepung benteng orang Romawi, apa cara orang Romawi? Bolak-balik aja perempuan buka aurat di dalam benteng itu. Disurati oleh Abdah bin Abdurrahim. Bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad Pak. Ngeri. Itu sejarah kelam tuh mujahid Islam yang murtad, penghafal Quran, paham bahasa Arab gara-gara perempuan. Jadi kalau udah urusan perempuan, iblis saja pernah dulu bertobat zaman Nabi Musa Bu. Apa kata iblis? Musa, tolong mohonkan kepada Allah, aku ingin minta ampun. Di dalam kitab Talbisul Iblis karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ya Allah, iblis minta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, aku terima Musa dengan syarat sujud di makam Nabi Adam. Begitu mendengar suruh sujud makam Nabi Adam, mati lah situ Musa. Sedangkan hidup aja dia nak mau aku sujud, mati pula dia aku sujud. Nah, tapi aku berterima kasih sama kau Musa. Kau telah memohonkan ampun kepada aku tunjukkan rahasiaku yang paling besar. Hati-hati kau duduk dengan perempuan yang bukan mahram. Aku sangat kuat waktu itu. Coba lah Pak, Bapak berhenti lampu merah. Di depan ada guru senam aerobik Pak. Zikir apa mau Bapak baca? Mental semua. Mental Pak. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim makin kuat dia. Astagfirullahaladzim makin kuat juga dia. Itulah dasarnya godaan perempuan. Nah Rasulullah ditawari, mau perempuan kami kasih, mau harta kami kasih. Kalau udah urusan harta nih Pak,
Dia bodoh, duit banyak, maju dia Pak untuk pemilihan. Yang satu pintar, duit gak ada, yang menang pasti bodoh Pak. Karena kalau godaan duit ini sulit kita. Duit ini sedikit dia haram, kalau banyak harum, payah kita menghindari. Jangankan orang biasa, Tukul Alwana dia punya ustadz yang ngajar dia di rumah. Awalnya ustadz ini baik Pak, datang Tukul, Tat, saya berniat ingin menghaji pluskan ustadz. Gara-gara dikasih peluang itu Pak, diolah ustadz itu Tukul jadinya. Nggak enak saya kalau pergi sendiri Mas, istri saya mau berangkat juga, yaudah berangkat dua-duanya. Orang tua saya nggak ada yang nungguin loh Mas. Dikasih hati minta jantung loh. Akhirnya yang berangkat siapa? Sendirian dia. Jadi ustadz pun Pak lewat kalau kena ujian macam ini. Mudah-mudahan kita nggak dapat ujian macam ini Pak. Berat nih. Kalau ujian duit ini susah kita. Nah kemudian dia mau jabatan jadi raja, kami angkat menjadi raja. Didudukkan Pak, tanpa pemilihan. Apa kata Rasulullah? Nggak usah itu paman. Matahari dia kasih ke aku di tangan kanan, bulan di tangan kiri, tidak akan aku tinggalkan dakwah. Maka Abu Thalib pasang badan. Oke, silahkan kau dakwah, aku yang menjaminmu. Karena paman yang lain tidak ada yang berani jamin. Karena kalau tanpa jaminan azab Rasulullah. Nah Abu Thalib pasang badan. Akhirnya orang Quraisy memutuskan bahwa oke, nampaknya Abu Thalib tidak bisa mempengaruhi keponakannya, kita boikot Bani Hashim. Tidak boleh ngirim makanan, tidak ada hubungan perkawinan. Pokok tidak boleh ada hubungan muamalah sedikit pun dengan Bani Hashim. Disitulah Ummul Mukminin Khadijah jatuh bangkrut tuh Pak. Dagangan nggak laku, orang nggak boleh beli. 3 tahun lamanya diboikot oleh kafir Quraisy. Kelaparan, yang dimakan di daunan. Siapa yang diam-diam memasukkan makanan Pak? Mut'im bin Adi. Orang Quraisy tidak Islam tapi sayang kepada Rasulullah. Jadi jangan pernah kita menganggap orang non muslim kita nggak boleh baik-baik sama mereka, nggak bisa. Kalau mereka tidak mengganggu kita mesti jaga dia loh Pak. Nah ini kan kadang-kadang ala harta orang kafir kalau saya diapain, jangan, nggak boleh gitu. Pokoknya dia baik, kita baik sama dia. Ini Rasulullah Mut'im bin Adi ini Pak, dia yang sering ngasih makanan dan dia pula yang merobek perjanjian pemboikotan itu. Tapi dia tidak Islam, sampai mati dia tidak Islam. Begitu lepas dari pemboikotan, terkejut, perut makan enak, jatuh sakitlah Abu Thalib. Kita aja Bu ya, puasa itu begitu berbuka Pak, langsung masuk nasi, itu asam lambung langsung naik. Terkejut kita langsung, perut itu terkejut. Hati sedang beristirahat, dimasukkan makanan, langsung naik dia Pak. Ibarat bahasa kita terangah kita pas tarawih itu Pak. Jumlah rakaat sholat tarawih 11, muat 23. Lebih banyak jumlah muat daripada jumlah rakaat sholat itu lebih. Kenapa? Berat. Banyak kita muat dibuat ya. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau berbuka itu pancing dulu dengan 2 butir kurma, beberapa teguk air. Tapi kalau untuk pencitraan bisa nih Pak, depan orang Pak ya. Pas ceramah di mana gitu belum puasa seperti ya kurma 2. Itu udah berdendam tuh Bu, tengok habis maghrib ini nanti baru makan. Lupa habis pas kita habis sholat Pak. Itu kalau habis makanan itu di jalan itu temenung kita dibuatnya Pak. Di kelas orang nggak dengar gitu. Jadi Bu ya, terkejut perut itu Pak, perut terkejut, jatuh sakit Abu Thalib, menghadapi sakit yang rasanya akan menemui ajal. Rasulullah berusaha untuk membujuk pamannya. Ayyuha qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimatun hujjaka indallah. Dengan kalimat ini nanti aku menjadi alasan bagiku di sisi Allah Paman. Datang Abu Jahal Pak, jangan kau ucapkan itu. Apakah kau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Nah, gengsi kesukuan naik Pak. Sehingga kata Rasulullah Bu ya, agamamu mengikut agama kawanmu. Sebaik apapun kita Pak, dapat kawan buruk pasti kita terbawa. Kecuali dia yang mau main sama kita. Kalau kita yang asik main sama dia Pak, lewat. Rasulullah kenapa berhenti gembala kambing? Gara-gara kena pengaruh. Waktu mengembala kambing mulai dapat kawan. Apa kata kawan-kawan ini? Muhammad, turun-turun lah kau sekali ke Mekah, penari mantap-mantap. Apakah Rasulullah tidak tergoda? Tergoda. Mau kalian jaga kambing aku? Mau. Berangkat Rasulullah, cuman ditidurkan mata oleh Allah Pak. Nggak jadi lihat acara tari-tarian itu.
Besok datang Rasulullah, gimana Muhammad, mantap? Apa yang mantap tuh, tidur aku. Coba sekali lagi, biar kami jaga. Orang untuk buruk nih Pak, rela. Asal kawannya buruk, dibantu ya. Setelah itu balik lagi Rasulullah, tertidur lagi Pak. Bahkan dihukum Allah, matahari udah kuat baru terbangun. Sejak itulah kata Rasulullah, aku tidak akan pernah lagi menyaksikan hiburan jahiliyah. Disinilah terpecah ulama masalah hukum musik itu. Jadi musik ini bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kalau bapak mutar lagu Pak, ingat bapak mantan bapak berdosa Pak. Dipandang istrinya dengan salah aku sama kau. Kan terasa bapak tuh Pak. Ibu juga Bu, hati-hati mutar-mutar lagu. Terkenang ibu, mantan ibu, kan bencilak saja sama suami jadinya, dosa loh Bu. Nah itu bisa, tahapnya itu bisa dari mubah, makruh, haram. Saya, apa kata Rasulullah? Aku berhenti mengembala kambing gara-gara takut terpengaruh oleh kawan. Nah Abu Thalib berkawan dengan Abu Jahal Pak. Dibisikkan oleh Abu Jahal itu, dengan egonya Abu Thalib menggelengkan kepalanya kepada Rasulullah. Aku tidak mau mengucapkan itu. Paman yang besar jasa terhadap Islam, berani pasang badan, memelihara Rasulullah dalam penuh kasih sayang, mati dalam keadaan musyrik. Sebagai keponakan Pak, Rasulullah mendoakan pamannya, ya Allah, ampunilah pamanku ini, besar jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada nabimu, ampunilah dia ya Allah. Apa jawaban Allah Bu? Maka nalin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak pantas bagimu Muhammad dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu karib kerabatnya sendiri. Nggak diterima. Jadi misalnya nih, orang non-muslim berbuat baik nyumbang untuk masjid, kita terima. Cuman dia hanya mendapatkan balasannya di dunia. Jangan pula mentang-mentang banyak jasanya Pak ke Mas Murni, pas meninggal ya Bapak doa Allah, ya Allah, ampunilah saudara kami ini, ikut menyumbang jadi donatur. Nggak bisa Pak, tidak diterima. Kalau memang diterima, baguslah paman Nabi lagi yang duluan diampuni Allah. Tapi apa kata Rasulullah, kalau bukan karena aku, pamanku ini dimasukkan Allah di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, Allah masukkan dia ke neraka yang paling ringan, yaitu dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala, dan itu dia merasa paling berat. Apa enggak sedih Rasulullah Pak? Kalau Rasulullah dibuatnya paman yang dia sayangi mati dalam keadaan musyrik. Sayang betul, hanya satu kalimat aja dia nggak mau ngucapin. Belum habis kesedihan Rasulullah atas wafatnya pamannya, beberapa hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Apa yang membuat Ummul Mukminin Aisyah cemburu kepada Ummul Mukminin Khadijah? Jadi Rasulullah itu Pak ya, walaupun istri sudah meninggal, terus dikenang, sering cerita sama Aisyah. Aisyah, waktu aku menerima wahyu di Gua Hira, aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Begitu takut aku Aisyah. Aku lari turun ke bawah. Aku berteriak sampai di rumah, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Karena tidak ada selimut Aisyah, aku dipeluk oleh Khadijah. Deh, tentram jiwaku biasa. Galau tuh muak orang dengarnya. Itu cerita. Aku paling cantik istriku ya Rasulullah. Seluruh istrimu sudah pernah dipeluk oleh laki-laki. Aku sendiri yang gadis. Kau sedikit Khadijah, sedikit Khadijah. Itu pakai bahasa saya, hadisnya sahih kok. Cuman pakai gaya saya. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang tidak mau menerimanya. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau memberiku. Jangan pernah kau berkata seperti itu kepada Khadijah. Udah meninggal aja dibela Pak. Ini meninggal istri pertama, nikah lagi dia. Itu istri keduanya aja yang baik terus. Heran abang nengok kau ini deh, asal bikin kopi pas terus takaran. Mendiang kakak dulu mual dulu abang lu buat. Pakai batu-batu istri dikubur, udahlah serang ditanya malaikat, terus cekik-cekik aja dalam dulu. Tapi betul Pak ya, saya pernah takziah ke rumah suami yang kematian istri. Itu Bu ya, foto istrinya dipeluk. Pokok tiap orang datang diceritakan apa, seluruh foto-foto itu di mana kenangannya. Pas dampak saya itu, Ustaz, dipeluknya lah saya. Saya ragu Pak, karena gini, dalam ilmu psikologi air mata itu ada dua.
Air mata yang keluar karena sakit, kesal, benci, marah, sedih, itu panas. Tapi kalau air mata karena nikah, kemudian naik rumah baru, dapat jabatan baru, itu dingin. Saya waktu dipeluk bapak itu Pak, air matanya dingin loh Pak. Saya udah ragu tuh Bu. Ternyata dugaan ilmiah tidak meleset Pak. Ternyata dugaan ilmiah tidak meleset. 3 minggu atau 4 minggu kemudian bapak tuh nikah lagi. Jadi kalau laki-laki yang kematian istri nangis, ragu saya Pak. Sejak itu agak kurang percaya saya. Nah jadi Bu, lihat Rasulullah udah meninggal pun istri tetap dibela. Apa yang membuat Rasulullah sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah? Ada satu amalan Ummul Mukminin Khadijah ini sepele, tetapi tidak diamalkan oleh para istri. Apa itu Bu? Berdiri menyambut suami ketika pulang, dan sudah dalam keadaan dandan bersih wangi. Ibu tahu nggak? Kami sering diprotes oleh para suami Ibu. Ustadz ya enak kan? Istri kami hadir ke majelis taklim kami udah cantik. Aslinya tak kami yang tahu tak. Di rumah berserak tak. Pakai daster bolong ketiak tak. Bawang bawang. Rambut keriting jahat itu tak ada menyelera kita dibuatnya. Bu berubah lah Bu. Saya Pak ya, Bu, tahu nggak Ibu? Seharusnya yang berhak mendapatkan kecantikan itu sebetulnya suami loh Bu. Iya, bukan Ustadz Bu. Ini ndak ke kami Pak untuk mantap gaya semua Pak. Tahan Ibu, Bu. Ibu beli Nuskin tuh mahal loh. Serumnya aja 600.000 Bu. Ibu pergi ke Jalan Cempaka ke dokter kulit, pakai krim G pagi, krim R malam, udah keluar duit. Tapi suami tidak dapat Pak. Kan kasihan gitu Bu. Tolonglah Ibu dengar ya Bu ya, curang hati bapaknya. Dan di rumah Bu, saya salut Pak. Ada seorang jamaah perempuan itu kalau untuk di rumah justru lebih mahal pakaiannya Pak. Di rumah jauh lebih mahal. Di luar pakai jubah Ustaz. Tapi kalau di rumah pakaian tidur saya lebih mahal daripada jubah yang saya pakai. Karena saya ingin dandan untuk suami, parfum untuk suami, kecantikan dandan dia Bu. Apa nak betah suami di rumah Pak, pengen pulang ada video call sebentar dibuatnya. Itu karena itu Bu, itu amalan Ummul Mukminin Khadijah. Tapi sayang tidak diamalkan oleh perempuan muslim. Justru yang mengamalkan sambutan dan dandan itu adalah pelacur. Sampai apa kata pelacur Bu? Dia buat satu buku Pak. Mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah, yaitu penyambutan, penghargaan. Lihat pelacur Bu, jauh lagi laki-laki. Om, sini. Nah, oh, Om kemana aja? Aku kangen. Apa nggak habis duit dibuatnya Bu? Ini sampai di rumah lah, keriting jahat Pak, dah berdandan, bangun tidur. Baru pulang duit ditanya ya Pak. Mana duit abang? Periksa dompet, kau aneh kau. Baru pulang duit kau tanya. Handphone, cek handphone Pak. Ini Dedi apa Dewi? Itu apa? Abang nggak suntuk dia di rumah Bu. Ibu ketawa, saya tahu sakit atau ibu saudara. Iya loh Pak, itu makanya Bu ya, pelacur kenapa lebih diminati oleh laki-laki jahat, karena dia tidak mendapatkan sambutan ini di rumah. Cuman ibu yang udah terlanjur jangan ini diamalkan. Nanti misalnya diamalkan pas pulang suami berdandan, abang aku kan ngapa kau nih? Ini nggak perangai. Jadi nggak usah lagi Bu. Untuk yang belum lah, untuk yang belum, yang masih single, ini simpan sebagai ilmu. Nah, ada memang itulah cara melumpuhkan hati pasangan tuh. Di hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu Rasulullah pulang Pak. Ummul Mukminin Khadijah mau tegak tuh nggak bisa Bu, menggigil. Langsung dikejar Rasulullah, jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung Ummul Mukminin Khadijah menangis. Kenapa kau menangis Khadijah? Apakah kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis, orang tidak lagi menghargai.
Tidak ya Rasulullah, aku menangis karena aku melihat perjuangan kau ini masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk kubantukan dakwahmu. Kalau aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, tolong gali kuburku, susun tulangku satu persatu, jadikan jembatanmu. Itu yang terkenang sama Rasulullah. Ini istri sakaratul maut, apa kata abang, jangan coba nikah lagi. Sempat nikah abang gentayangan, aku tengok lah. Aku takut kan abang tiap malam, Bang Romi, awas loh. Itu mana ada yang ikhlas bu? Nggak ada. Itu yang diingatnya dia mau mati itu. Nah itulah bu yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kesedihan Rasulullah atas kematian pamannya Abu Thalib dan kematian Ummul Mukminin Khadijah. Nah untuk menghiburnya itulah disuruh jemput urusan sholat ini pak. Jadi sholat itu bu untuk menghilangkan duka sebenarnya. Cuman ada levelnya. Nah kita ini sering nih pak disampaikan. Kenapa orang Arab Saudi itu udah capek dia berboros-boros duitnya tetap lebih-lebih pak. Saking berlebihnya tuh ibu rumah orang di sana, lantai 1 istri pertama pak, lantai kedua istri kedua, lengkap fasilitas tuh bu, lantai ketiga istri ketiga, tapi kompak pak. Dimarahin suami istri kedua istri pertama yang maju bu, oh, dia yang bantu pak. Kita di sini matilah kau ambil juga laki aku, rasakan kau. Situ kompak bu. Saya yakin pak, kemauan kita ada pak, keberaniannya ada. Trauma kita kadang-kadang pak. Tapi itulah bu ya. Apa yang membuat mereka kaya? Begitu Allah itu langsung tutup rolling door tuh pak. Bam, toko-toko mendadak tutup. Salah-salah bu, tergencet kepala kita di bawah pak. Orang itu pokoknya nggak mau tahu, kalau udah panggilan Allah, bro, langsung habis. Nanti datang. Nanti saya kasih diskon. Mau orang itu seperti itu lagi pak. Waduh. Ini ternyata rahasia kekayaan mereka. Karena mereka sangat menghargai Allah pak. Kalau kita nanti lah kan waktu zuhur panjang, waktu asar panjang. Nah di situ kita tuh lemahnya. Nah seorang pengusaha baja di Serang Banten, begitu dia pulang haji pak, sampai dia ke Serang, dikumpulkannya laki-lakinya, mulai besok kalian sholat berjamaah zuhur asar di kantor. Siapa di antara kalian yang tidak jamaah, aku pecat. Pak mesin pak, gimana pak? Nah, mungkin dimatikan, matikan aja. Saya tahu satu kali mematikan mesin kita rugi 30 juta, 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja, kali sebulan. Aku tidak potong gaji kalian, tapi tolong kalian sholat berjamaah. Manja bil hasanati falahu asrun saduha. 1 miliar dia rugi, 10 kali lipat diganti Allah pak. Nah, kita levelnya terus level yang rendah. Gimana mau hidup enak jadinya pak? Siapa yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, di akhirat nanti akan seterang matahari. Siapa yang orang azan baru dia siap-siap seterang bulan. Siapa yang orang qomat baru dia siap-siap seterang bintang. Kita seterang kunang-kunang, minta banyak lah bu. Jadi tidak imbang permintaan kita itu. Itu yang harus kita rubah itu, baru bisa tenang jiwa. Nah ketika kita sholat itu bu ya, tinggalkan dunia dulu. Ini kadang handphone dalam keadaan hidup. Saya sering ngelengok ojol pak, ojek online. Allah, masuk GoFood bu, tidak jadi sholat pak, langsung keluar. Dia kalau untuk urusan duit masuk ini ngeri kita. Serang sholat tuh bu, terkenang dia jadinya. Ada dulu seorang ulama pak, masuk masjid bawa kayu. Banyak orang luka-luka kena siku orang. Datang orang marah sama dia. Pak, bapak ada otak nak pak, masa bapak bawa kayu masuk ke dalam, luka-luka orang. Saya kira orang sini memang udah jadi kebiasaan yang bawa barang sholat. Siapa yang bawa barang? Itu imam tuh banyak buku di atas kepala. Yang ini semen banyak di atas kepala. Dia merehab rumahnya. Terkejut pak, memang betul pak. Karena kita sholat tuh semuanya terkena. Karena apa? Dunia kita bawa. Coba jauh sebelum masuk waktu sholat kita udah siap, insya Allah itu tidak akan terjadi. Nah inilah bu yang membuat sholat tidak mendatangkan ketenangan jiwa. Nah cara untuk membantunya bagaimana? Salah satu yang dilihat oleh Rasulullah pak ketika perjalanan Isra itu, orang baru nanam langsung panen. Karena setiap kali kalimat sholat pasti sebelahnya zakat. Artinya orang sholat nggak boleh pelit. Ini untuk supaya bisa menumbuk kekurangan sholat kita bu. Banyak sedekah. Kita ini percaya pak, sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi kita tidak yakin.
Coba lihat Pak, Rasulullah mengatakan sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Berapa banyak rumah sakit Pekanbaru Pak? Sampai saya ngomong sama Pak Ahyar itu, Bapak tambah mendapat Bapak semenjak banyak orang sakit nih Pak. Awal dua sampai buka cabang macam swalayan. Beda-beda tipis sama Indomaret Bu. Banyak dia buka Ahmadiyani ya, Panam ya, sini ya. Apa sebabnya? Bukan berarti orang Pekanbaru ini tidak sedekah. Sedekah ada tapi tidak seimbang dengan pemasukan. Pemasukan besar, sedekahnya kecil. Itu penyebabnya Bu. Ini kita kadang Bu ya, salah masuk aja kotak infak lain menung gitu apa. Lama dipandang kotak tuh Pak. Rencana mau ngisi 5.000, termasuk 50 mau ditarik malu tuh lama menungnya Pak. Jadi kalau ada orang temenung habis isi kotak infak positif salah isi Pak. Begitu berhitung dia kepada Allah. Tapi kalau untuk beli baju, beli tas nggak ada hitungan Ibu Bu. Dia ciri tas perempuannya original kalau dia foto ngadap kamera Pak, tuh ori itu Pak. Tapi kalau samping semi premium, kalau Kak bentar Kak aku naruh tas berarti KW. Itu 285 ke bawah gitu. Banyakkan sedekah, jangan gaya yang berubah. Makin banyak penghasilan kita Bu, jangan gaya. Karena gini Pak, di pengadilan agama yang bercerai Bu dari awal Januari 2019 sampai Desember 2019 itu 901 kasus. 80% perempuan yang minta cerai dan suami mereka rata-rata miliarder Pak. Artinya apa? Uang hanya bisa beli kesenangan, tidak bisa beli kebahagiaan. Nah, yang 80% perempuan ini Pak masih beredar di Pekanbaru. Persiapkan Bapak Pak. Ini yang bersiap-siap Pak. Dia masih ada di Pekanbaru. Mereka udah bosan kaya. Mereka ingin mendapatkan kenyamanan. Saya udah siap-siap Pak, tapi tidak berani Pak. Nah, jadi inilah karena waktu asar sudah masuk. Mudah-mudahan kita bisa mengambil benang merahnya bahwa untuk bisa menenangkan jiwa ini tidak lain jauh sebelum masuk waktu sholat, usahakan kita sudah bersiap-siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.